Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabi ma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na. Hafal Quran semua ya. Fa innamal usri fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bahwa sore hari ini kita kembali bermuajah bersilaturahmi dalam rangka pengajian rutin setiap hari Jumat. Siapa yang khutbah kalau Jumat, dia yang ngisi di sini, ya. Jadi seorang ustadz harus menyediakan 2 judul hari ini. Sebab bingung kalau kita mau kembalikan dari tadi itu judulnya. Ibu-ibu juga banyak yang hadir tadi kayaknya. Nanti dibilang ibu itu aja melulu. Dilanjutin. Diulangin. Ibu-ibu sekalian, hidup kita ini singkat. Dunia ini singkat. Ya, Bu? Bu? Kira-kira yang paling tinggi umurnya orang di Rapang ini berapa? Ya katakanlah 60, 70, 80 lah kira-kira begitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, dunia ini pendek. Cinampemi atau tongalino Jadi ibu-ibu sekalian, narekon tahu lette lori alam akhirat dia itu nama mati tong-tongan dia nama mati ya ini tomi makra mati ya, tapi pada hakikatnya dia hanya pindah alam dari alam dunia ke alam akhirat. Setelah kita diciptakan dia negai telah mati itu matutuni ya, tuman nenungan nih kami telah pindah alam. Kita nggak tahu siapa nanti ini yang duluan di sini pindah alam. Apakah yang orang bicara atau yang mendengarkan? Tapi yang jelas bagi orang yang beriman, sebenarnya itu kalau dia sudah pindah ke alam sana sudah tidak ada lagi masalah. Dia nak sempajang, dia nak puasa, sudah nggak ada lagi. Bahkan nareko insyaallah sebab kuwi terubat teman ngi dia insyaallah penghuni nama syurga. Amin. Ya. Dia nagagai telah penderitaan. Dia nagatala macerepah, dia nagatala bau. Jadi rumah ibu-ibu ni kata mak bokale pak degaga. Azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Jadi ibu-ibu nanti ini walaupun nenek nanti kalau meninggal itu kembali umurnya umur 16 tahun. Azwaju mutahhar itu artinya suci. Istri-istri yang suci. Dia nak pakai pembalut. Nanti di akhirat sana di surga enggak ada lagi. Jadi enggak usah ibu-ibu enggak usah sediakan pembalut, enggak ada lagi. Tidak ada lagi Rexona. Begitu pula sifat-sifat yang dia telah mengimpuru. Tidak ada lagi.
Semuanya serba enak, serba bahagia. Ya. Untuk itu ibu-ibu sekalian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana nanti kalau kita kembali kepada Allah. Ini yang perlu. Ya. Apalagi Bu, sekarang ini berkurang lagi umur kita. Ya. Hari ini tanggal 29, besok 30. Nah, hari apa tanggal 1? Hari Senin. Subhanallah, kita nggak terasa setahun lagi. Begitulah hidup kita ini. Dene sedih roh kita. Jok ke kipelo ke buru dene sedih. Sebenarnya kita ini menuju ke kuburan. Ibu-ibu sekalian. Jadi makin hari makin berkurang umur kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, etau kuripong Allah Ta'ala. Pegau ipasuranna ninirwi papisangkana. Itu namanya takwa kepada Allah. Wal tanzur nafsun. Dan niaro si boleh-bolehna tasi di tahu selalu mengevaluasi dirinya. Nah kepesa alena. Nah banding-bandingkan iriolo mero siwa makakwe. Nah bandingkan ipaberena pengala ta'ala si bawa ibadana. Nah itulah namanya evaluasi. Nah bandingkan dosana si bawa amalana, amal ibadahnya. Ini namanya evaluasi. Orang-orang seperti ini inilah orang yang beruntung. Masya Allah, dibandingkan dengan Pak Birina Allah Ta'ala, dibandingkan dengan ibadah kita, masih jauh. Kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala salat 5 kali dalam sehari semalam. Ya, tetapi kita menikmati nikmat Allah tidak pernah putus. Bu, rasakan apa itu yang dingin-dingin? Angin, udara, oksigen. Pernah nggak terpikir bagi kita? Oksigen itu kalau tidak ada oksigen kita mati semua di sini. Ditutup sebentar Allah Subhanahu Wa Taala 3 menit saja ditutup oksigen, mati semua, mampus kita semua. Ya. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana nikmat Allah. Cuma satu doang itu oksigen yang keluar masuk hidung kita, paru-paru kita. Ibu-ibu sekalian, oksigen ini luar biasa. Kalau tidak ada oksigen ini kita tidak bisa hidup. Ya. Seandainya tadi seperti saya katakan 3 menit saja ditutup oleh Allah oksigennya, maka tidak ada kehidupan. Dan itu mati mana nih? Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa memberikan nikmat kepada kita. Binengnya oksigennya yeli. Tuli aja kira-kira. Mapamulo kotan endo teletu maka kue gratis. Coba. Binengnya listrik tadi ning aja ko boleh. 3 bulan saja berturut-turut nunggak. Maka difelin maaf. Terpaksa saya cabut. Narik komelo ki mapasa memang wajah jolot dan dana. Terus wajah macam-macam. Tapi alhamdulillah seumur begini Ramli ini belum pernah datang malaikat, belum pernah datang orang menagih. Ramli, bayar oksigenmu. Denangkan. Saya pernah masuk rumah sakit ibu-ibu sekalian. Itu saya pakai 12 tabung. 12 tabung. Karena saya dulu pernah pakai 1 tabung. Itu berapa harus dibayar? 120.000. Tuh. Benenge iro tabungnya, benenge iro oksigennya wajah kira-kira tulung ke wajah. Inilah Pak Berina Allah Ta'ala nerima kono syukuruki Pak Berina Allah Ta'ala. Nerima kono roh perlu menghitung subhanallah. Bandingkan ibadah atas ibadah Pak Berina Allah Ta'ala masih sangat jauh.
Itu pun kadang-kadang salat kita bolong-bolong. Masempajang ngasrat di nasempajang subuh. Nito nak kumanya. Insyaallah. Digaga. Aku kembali 30-40. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah walaupun kita berdosa kepada Allah SWT, itu oksigen nggak pernah ditahan. Dikasih terus kita. Nah, inilah kita bandingkan. Ya, dosa kita dengan amal ibadah kita. Umur kita yang lalu itu bagaimana? Lebih baik sekarang apa lebih buruk? Kalau kita sekarang. Nah, ini yang perlu kita bandingkan semua. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kemudian persiapkan untuk masa depan. Betona akhirat. Engkau ke persiapan untuk akhirat. Nah inilah Ibu sekalian, perlu itu risma kri agon rata di mana makam kita. Bagaimana posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita nari komelo kumisengi makam maaf terpaksa Pak. Nakena kajian asam urat. Iya. Maka ulama kita narekomeno kumisengi posisimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itei gau mo kulino. Ya. Maka nanigi tahu sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah juga berzikir kepada kalian. Narekotire yang ngerang Allah taala, maka ulama ta pasti juga Allah merengeral ridi. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingeranga. Narekon kana mengeranga na sa Allah taala pasti ngeratok. Jadi ni setolien atau tapai makde ningeranga Allah taala. Mami sange no ngerasa. Jadi tadi alhamdulillah kita mulai dari selawat ya. Kemudian istighfar, kemudian asmaul husna, itu semuanya zikir kepada Allah. Nah, rekon kan imam pakui nak kedamaga ni Allah pun insyaallah mengingat kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul ulaika humul fasikun. Kalau mupliun itu beruntung. Fasikun itu orang berdosa. Ya. Wala takunu ajalalu ku mancaji tahu. Papada to engke malupai pong Allah taala. Ya. Nah, sebab pada hakikatnya orang yang lupa kepada Allah itu sebenarnya dia lupa kepada dirinya. Dia enggak tahu siapa dirinya. Ulaika humul fasikun, orang-orang yang mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah segala kehidupannya, segala gerak-geriknya mengandung dosa. Nauzubillah min zalik. Nah, inilah persiapan kita Ibu sekalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak berzikir kepada Allah. Ini namanya tadi maqaddamat liqad, persiapan untuk hari esok. Nah. Kemudian Ibu sekalian banyak sekali zikir-zikir yang perlu kita lakukan. Terutama kehidupan kita ini kadang-kadang ya mengalami pasang surut, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ulama kita memberikan tuntunan kepada kita. Maka dan rekomelo ko turmakanja kehidupanmu, insyaallah dalikmu, ya, ina putus-putus. Meloki Bu. Meloki. Salah seorang ulama besar di Jawa yang meninggal di Mekah 2 tahun yang lalu, yaitu siapa namanya? Mbak Maimun. Mengijazahkan satu amalan. Maka dan rekomelo kode iro kehidupanmu insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka narekomele subuh as-sempajang sunnah fajar. Sunnah fajar.
Nareko masuk na pajar no baca pertama nareko puri Al-Fatihah baca alam nasyrah. Alam nasyrah laka. Nah, setelah itu kata Mbak Mimun, ya. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Fil. Apa namanya? Alam tara kaifa? Nah, insyaallah kata Mbak Mimun tentu saja beliau itu wali. Ya. Insyaallah rezekimu tidak akan pernah susah. Nah, ini yang perlu kita ini terutama ibu-ibu sebagai pemegang duit dah. Nah, ini amalkan. Sholat sunnah subuh pertama setelah Al-Fatihah baca Alam Nasyrah. Yang kedua setelah Fatihah baca Alam Tara Kaifa atau surah Al-Fil. Setelah itu, nah setelah Assalamualaikum baca tasbih malaikat. Bagaimana sih tasbih malaikat? Subhanallahi al-azimi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azimi, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah. Baca ke siratu. Lebih itu sih di menit. Ya, bagus. Nah, sambil menunggu waktu sholat subuh. Nah, setelah subuh baca Allahumma antas salam wa minka. Nah, saya kira sudah pada. Nah, setelah itu ibu sekalian kembali ke rumah. Kapanpun kita kembali, dari manapun kita masuk rumah, baca dulu, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu, kalau nggak ada orang tuh diri kita. Begitu ditutup, dibuka pintu, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tidak ada orang tuh diri kita sendiri. Nah, setelah itu baca surah Ikhlas. Qul huwallahu. Nah, insyaallah narikong ke rezeki tanadi balolongan rezeki, beli bulata lolongan mana rezeki. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perlu kita bahas muatan daripada surah Al-Insyirah. Ya. Agami maji muatan dari surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah. Makri pengalatan pudangi Nabi Muhammad SAW. Digaji. Bukankah katanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dadamu? Ya. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Nah, jadi insya Allah orang yang selalu membaca surah Al-Insyirah, insya Allah dilapangkan dadanya. Nah, dilapangkan hatinya. Ya, insya Allah sifat-sifatnya diganti dengan dari sifat jelek menjadi sifat baik. Ya, dia telah mengimpuru, mesiriati. Dia telah insya Allah agar jero. Narikong kato malikul kasal itu si mapelah. Ya, menceke. Dia gitu, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit hati. Masike. Insyaallah itu semua penyakit hati. Abu Hurairah makutane ke Nabi Muhammad SAW, maka dia Rasul. Bagaimana perjalanan kenabianmu? Jadi Abu Hurairah ini seorang berani yang memang dekat dengan Rasulullah SAW. Maga tanra-tanranna, maga murasakat tempu melo manci Nabi. Maka Nabi ketika aku berumur 10 tahun lebih, angka 2 makhluk bicara. Ternyata malaikat kan. Makrina so kasi naluku. Yan na to nasang.
Lawi tay nasro dua malaikat. Wih, pada lah datapan. Dia gak silengan. Dia puraku nasang naita nakrayi na tu nakatanini limaku. Si wali ku kana si wali ku kiri. Mampai makresi dia palingan nih. Jadi palingan Nabi Muhammad SAW kemudian dibelah dadanya. Itu ketika berumur 10 tahun. Nah, ini sebelum Isra Miraj. Agana sa Nabi Muhammad SAW timpone belah dadaku. Dia juga pedih-pedih namanya. Dituga ke darah. Masuk. Wasadillah dan nasangiro atiku. Nalay engka nalay. Papada kota-kotai. Rupanya yero nalay yero malaikat ero. Inaro sipa. Dia sesuai dengan kenabian. Ya. Akhirnya. Napatamangi pung Allah Ta'ala atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Napatamangi sipa. Lemah lembut. Jadi itu Nabi Muhammad SAW lemah lembut. Ya. Lemah lembut Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang dan sebagainya itu dimasukin semua ke dalam hatinya. Jadi kalau ada orang insya Allah niatnya untuk mendapatkan itu, nabaca alam nasyrah insya Allah. Dilapangkan hatinya. Ya. Alam nasyrah. Ya. Dilapangkan dadanya. Insya Allah terbebas daripada penyakit hati. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi, narekomelo ki baca yerotania kay makadai puang. Dengan berkamu berkal Qur'anmu mohon kiranya puang tepa akasan orang lapangkan dadaku. Lapangkan hatiku. Bersihkan segala sifat jelek dalam diriku. Gantilah dengan sifat-sifat yang lembut. Dan insya Allah kalau ini kita ikhlas, maka insya Allah dek tu nangga dega telah sifat cemburu, dega telah mengimpuru. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada orang kecil, ya, sangat hormat kepada orang dewasa. Inilah sifat yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agak sih pelek. Nah. Manggil? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Apa artinya wa wada'na anka wizrak? Bukankah kata Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dadaku kemudian menanggalkan apa itu nalai beban Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada beban. Ya. Angkata dahrak. Ya. Jadi yang ada dalam dirimu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nareko insyaallah nareko baca ye. Alladzi angkata dahrak. Ya. Yang ada dalam dirimu. Jadi memberatkan punggungmu ya. Jadi ada berat, ada beban yang kita alami. Macam-macam beban yang kita alami, dosa, ya, beban keluarga, beban ekonomi dan sebagainya. Ini yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar insya Allah kita bebas daripada beban-beban yang tidak perlu. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah mengatakan bahwa kami telah mengangkatmu. Dengan apa? Dengan menyebut nama Muhammad SAW. Setiap Allah disebut, pasti Nabi Muhammad SAW disebut namanya. Coba kau bangi tahu. Pasti disebut nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap kita salat de nesa sampajat nariku de masalah ku Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk daripada diangkatnya derajatnya Nabiullah Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makutope jinari kutrumele nakar jata pung Allah Ta'ala. Coba-cobalah insyaAllah. Kita selalu berzikir kepada Allah. Sibukkan diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makrai ulama tananigi tahu sibuk karena taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sibuk lo mengaji, sibuk lo berjamaah. Makre ya sibulo pengajian pada makre ulama ta insyaallah orang itu Allah selalu mendekat kepadanya. Coba kira ibu-ibu ya. Allah mendekat
Itu tanda bahwa Allah dekat kepadanya. Jadi nigi tahu taat kepada Allah Subhanahu wa taala tiseng kita jepi maka deh sebenarnya pada hakikatnya Allah dekat kepada kita. Untuk itu ibu sekalian, sibukkanlah diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibukkan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita tidak terbebas dari menggunjing. Itu terutama itu. Di kampung saya sana tuh, di mana itu jauh dari sini, Bu. Dia tidak perhatikan ngaji. Ada majelis talim tidak hidup majelis talimnya. Dia pada rapeng nih, alhamdulillah. Saya saja di sini sudah ada 5 tahun nih ngisi pengajian. Padahal sebelum guru Takimo itu sudah berdiri nih pengajian kita, alhamdulillah tidak pernah putus-putus. Ini namanya sibuk karena taat kepada Allah. Engka saya ditahu. Makutanai okko nabi ya Rasul. Upana jero kamalino. Wi makutane makadupana kamalino. Maka nabi tamama kutanangi. Masa gilo molomo. Nariko kamalino. Tidak ada lagi kehidupan. Nah, tidak ada lagi kehidupan. Engka naga persiapanmu. Engka naga persiapanmu. Mumelok kamalino. Nasa de pagaya Rasul. Tapi engka si dia nasang ya. De sisa ulay. Ini itu. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ya. Jadi si dibasipana nasalena sebagai bekalnya. Maka daga. Nakada. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Melebihi segala-galanya. Dia tidak begitu cinta kepada keluarganya, hartanya, tapi dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi Yeromato Sri Mundri, orang hidup itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, jadi ibu sekalian, nanti kita di hari kemudian ini, karena kita saling mencintai, saling menyayangi di antara majelis talim ini, ibu-ibu nanti akan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yutillah war rasulah wa ulaika mal ladina an'amallahu alaihim. Nigi tahu taat kepada Allah, mapatuhi pengalah taala, mapatuhi rasulnya, maka orangnya dia akan hidup nanti bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Nakada pengalah taala, mal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, bersama dengan nabi. Engke telah syauban sahabat. Jero syauban ibu ya modoko mawiya le suruntu nabita. Maka nabita ya syauban. Wahai sahabat. Magi ya modoko mako tu malasa ko. Nasa de ya Rasul. Dia jo malasa siya muka. Maple modoko nasa kuratindro ka. Magi mo kuratindro nasa ngino nasa ko. Wani ni melokal sedih supaya mele masita. Aga mana ha? Nasa melokal si runtu ini. Jadi rupanya sahabat ini dia namanya mana sedih konitan dia Nabi Muhammad SAW. Tapi narik kolino ya Rasul terus kamu kami taki. Tapi rumatu sarai ka nasa narik kois okunimatu akhirat. Ini tama suruga. Iya tama to suruga tapi dia na pada surugata. Kira-kira makoro di. Jadi masyarakat di soban. Amo jita maka suruh ka ditol suruntu nabita. Dia nama Nabi Muhammad SAW. Dia semakadapik kejawabannya. Akhirnya turun ayat itu. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Angkanya ro ayat maka Nabi tu si bamu si demo suruh ya kemana menangi. Wahai rio pala syauban. Tepa paja ke sana paja malasa paja tepa macomo. Okuni munrai ibu nareko kita sibuk untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insyaallah kita akan hidup bersama dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah nanti itu ibu ya. Nareko masraninya wae si bawa takalewe kita pindah alam. Ya, kita pindah alam. Yero tu buta watakaleta mundur di macitana. Tapi ye roh ta ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di
alam barzah. Alam barzah. Nah, yaitu riolo maka itu pangkat jenis mat tampung. Mat tampung. Dari kung kataw mati riolo miro. 7 hari maka untuk mat tampung. Itulah mat tampung iro nuta roh ta ditampung di alam barzah. Itu sih dimakai mat tampung igreja bembe igreja dong. Tapi yang namanya artinya ditampung itu roh kita di alam barzah. Alam barzah itu apa artinya barzah? Nak ada pemisah antara alam akhirat si bawa alam dunia. Pemisah antara alam akhirat dan itu namanya barzah. Jadi nareko insyaallah ibu-ibu pindah alam nanti ya roh tamatu engke alam barzah. Pemisah. Dan itu tembus pandang. Tembus pandang itu. Jadi dindingnya itu kayak kaca nih, tembus pandang. Nareko mengolokoki akhirat ibu-ibu sekalian, dapat kita lihat surga dan kita lihat tempat kita nanti di surga. Nareko mangolokoki lino, ya, sebab pembatas antara lino si akhirat ya alam barzah. Iri tamanang sahabat yokoy lino, anak-anak taapota, laketa dan sebagainya. Nah, itu sebabnya ibu sekalian, nareko engkau tahu, kebetulan Indona atau ambona mati nih, nama jajah si pakna tersisa itu motoy. Agak sabana sebab ni taki. Maka kue kira-kira orang tua kita bahagia enggak? Pasti bahagia. Kenapa? Ni anak-anak mengaji. Subhanallah. Manca jipat dong manang ibu sekalian. Makanya jangan macam-macam. Maka dari itu kata mita kak. Nita ku tuh matamu tiru matina. Nita ku ninimu. Subhanallah. Tembus pandang. Itu nak ada tahu setiap malam Jumat engkau itu materi sulu bulana. Bukan malam Jumat saja kalau kita mau berpegang kepada hadis. Setiap saat melihat kita. Tuh, ya Bu ya. Makanya sibukkan diri untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, makrai Nabi Muhammad SAW, makrai ulama ta. Siapa-siapa yang sibuk dengan Al-Quran, dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, ngaji dan sebagainya, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berbicara. Jadi nareko mengaji ki ibu sekalian pada hakikatnya mak bicara ki Allah taala. Itu na tu sabana perlu ki mak jenne. Perlu ki tutup aurat. Ya, tutup aurat. Kenapa? Karena kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan capu batuna. Milih bosi. Ya? Insyaallah. Jadi ko ya mau gampang gangka isama itu mereka. Jadi ibu-ibu sekalian alhamdulillah ya. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, maka insya Allah itu artinya Allah berbicara dengan dia. Allah berinteraksi dengan dia. Makanya ibu sekalian jangan sampai dalam sehari itu kita tidak baca Al-Quran. Ya, kita tidak baca Al-Quran. Ustadz kita baca Al-Quran, subhanallah hafal Quran tadinya bagus. Belajarlah sama Ustadz. Ya, terutama sebutan huruf. Saya tadi dengar masih ada Al-Lasina. Al-Lasina. Innal ladina. Nah, innal ladina. Jangan innal lasina. Nah, guru ki ke Ustaz, subhanallah. Ke Ustaz, ya, alhamdulillah. Aja, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Boleh berhenti di pelajaran lain, tapi jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Aja ta masiri maka dewe motona aja na depo isu maka di terima kana maksi. Kalau kalah juga harus perhatikan aja lasta aja kalau kali sana sinya. Lasta kali kare sinya. Nah, jadi ini jangan. Nah, untuk ibu sekalian, dari komelo ki berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi mujizat. Al-Quran itu mujizat. Terakhir. Purai nataliti tau acai.
Maka dia narikuang katau malasa. Iya, katau malasa. Ya Bu ya. Nariku mengaji Bi. Si boleh-boleh na perengkelingangi saat dan suaranya. Minimal alena sendiri mengkelingi. Sebab itu getaran suara itu dapat menjadi obat. Ya. Terutama narikong katau penyakit kanker. Itu dia dengarkan Al-Quran itu, insya Allah sel-sel kankernya akan mati. Ya, ini penelitian dari Jepang dan dari Amerika. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dibaca. Makanya maka dia wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada obat. Ya, obatnya itu. Nah, jadi nanti nak kena bita nari kuang tahu ipo dodong maksana malasa baca surah Yasin. Yasin itu nari ko ternyata jalan insyaallah dia akan sembuh. Tapi nari ko jalan ini dibaca Yasin, insyaallah dia itu nanti rasa mati. Nah ini karena Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak saya dulu maaf umur 3 tahun setengah kena kanker leukemia. Leukemia anak saya. Umur 3 tahun. Sekarang alhamdulillah di Mesir sekarang sekolahnya. Itu 3 bulan setengah di rumah sakit Cipto, Jakarta. Saya setiap saat ngaji dekatnya. Ada yang bisa mengaji umur 3 tahun. Ketika puncaknya leukosit sudah 00. Tidak ada lagi leukosit, tidak ada lagi kehidupan. Dokter-dokter perawat sudah menjauh dari dia. Akhirnya ibu sekalian, saya ambil, saya pangku, bacakan surah Yasin. Waktu ke peringkelingai. Akhirnya apa yang terjadi? Dia penelat tiro. Surah Yasin baca, wih, magi na tukong anak. Nakuray din na. Mbak Umi, kebetulan namanya din na rumah kunday, Umi. Cuy, memang anakku. Subhanallah. Jadi bukannya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kankernya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman pribadi saya, pengalaman rohani saya, ya. Punya anak. Sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membimbing. Sekarang sudah di Mesir, sudah 2 tahun di sana. Alhamdulillah. Hafal Quran sudah. Aduh, tidak ada orang mengatakan bahwa ini anak akan hidup, tidak ada. Tapi karena doa, karena Al-Quran, alhamdulillah. Jadi percayalah Bu ya. Bu. Miroki mah bicara pengalah ta'ala. Perbanyak baca Al-Quran. Ya. Dan insya Allah Al-Quran itu nanti menemani kita. Dari kutumati ma pamula kubola ta'ala tu keburu latu matu. Siruntuki pengalah ta'ala. Ia pernah selaikin dari siruntuki pengalah ta'ala. Maka dia kuriwayai. Jadi pia Bu ya. Sampai pi. Maka dia kuriwayai. Yero tomatewe dari kupuran ni edio. Kalau dia ahli Quran, dia cinta kepada Al-Quran, itu nanti narekoy walu ni taman ya Quran ya koro dadana. Itu masuk Al-Quran di dadanya. Ya. Kemudian dia mengantar kita ke kuburan. Jadi Al-Quran ini mengantar kita ke kuburan. Kemudian dari kupuni lemah tawe. Ya. Puni lemah. Mademani pengantaranna laket teli suni, anak teli suni. Ya. Tinggal kita sendirian. Akhirnya apa yang terjadi? Datanglah malaikat mungkar dan nakir. Masutoni kurangi poleko, dadana nangir tomatewe. Dia menjelma seperti manusia ganteng banget kalau dia laki-laki. Subhanallah. Cantik kalau dia perempuan. Subhanallah. Apa dia katakan? Wahai malaikat mungkar nakir, laksanakan tugasmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pego nih tugasmu. Jame tugasmu. Tapi ingat, ini keluarga Allah. Jadi rupanya ahli Quran itu keluarga pengalah ta'ala. Ibu-ibu sekalian. Tentu saja narik ke malaikat pada maka keluarga pengalah ta'ala. Kira-kira sikapnya bagaimana? Hah? Jadi bangkuin lino maaf. Bukan banding kali no si bapak pengalah. Enggak. Jauh-jauh dari. Maka keluarga kita cama. Kira-kira bagaimana? Perlukan kita. Ini nanti nih. Malaikat. Wahai malaikat. Silakan kerjakan tugasmu. Laksanakan tugasmu. Tapi ingat. Ini adalah keluarga Allah Subhanahu. Oh. Baik, ibu-ibu sekalian saya kira karena insyaallah mudah-mudahan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan insyaallah orang insyaallah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama mencah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.